Ayo, ayo, ayo. Bergecek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini tuh kita bakal ngebahas tema yang benar-benar dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial sebagai media dakwah. Jadi di era digital kayak gini tuh hampir semua aktivitas tuh kita nggak lepas dari sosial media. Mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga belajar berbagai hal, termasuk ilmu agama juga. Nah, jadi lalu gimana sih sebenarnya media sosial tuh dapat dimanfaatkan untuk sarana dakwah dalam Islam. Jadi untuk membahas hal tersebut, saya di sini ditemenin sama empat teman saya sebagai narasumber. Halo semuanya. Halo. Halo, Halo, halo. Assalamualaikum. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan utama, saya bakal nanya dulu buat Mufli terlebih dahulu. Kalau menurut lu, apa yang dimaksud dengan media sosial dan mengapa sih media sosial itu menjadi penting dalam kehidupan masyarakat saat ini? Oke, terima kasih Dodi. Nah, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten. Contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X. Nah, saat ini media sosial menjadi penting karena mampu menghubungkan jutaan orang tanpa batas ruang dan waktu. Nah, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan menjangkau audiens yang sangat luas. Hmm, ya, nah jadi kalau kaitannya sama dakwah, apa sih? Jadi bagaimana pandangan Islam tuh mengenai penggunaan media sosial untuk menyampaikan suatu pesan agama? Dalam Islam, jadi dakwah ini kan merupakan ajakan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini tuh sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan umat Islam untuk mengajak kepada kebajikan. Jika dahulu dakwah dilakukan melalui majelis, masjid atau pertemuan langsung, sekarang tuh media sosial ini bisa jadi sarana baru untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Selama isi yang disampaikan benar dan bertujuan mengajak kepada kebaikan, maka media sosial dapat menjadi alat dakwah yang sangat efektif. Berarti media sosial juga bisa ya buat menjembatani kayak menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang lebih luas juga. Ya, betul banget. Bahkan seseorang juga bisa mendapatkan ilmu agama ini kapan aja dan di mana aja hanya melalui handphone yang dimilikinya. Hmm. Nah, sekarang saya bakal bertanya kepada Virus, apa sih apa aja manfaat media sosial sebagai media dakwah tuh? Ada banyak banget, Dit. Yang pertama, jangkauannya luas. Satu konten dakwah itu bisa ditonton ribuan atau enggak jutaan orang dalam waktu yang singkat banget gitu. Yang kedua, mudah diakses. Masyarakat dapat memperoleh kayak konten-konten agama, ilmu agama tuh nggak harus secara langsung di satu tempat gitu. Nah, yang ketiga itu formatnya beragam. Dakwah juga nggak kayak video-video ceramah gitu-gitu kan. Biasanya kan kayak Gen Z tuh bosen gitu kan kalau video-video ceramah gitu. Bisa juga dari kayak infografis gitu-gitu. Terus kalau lu perhatiin di IG tuh kayak ada konten-konten yang orang baca Quran terus ada artinya gitu-gitu. Di TikTok biasanya banyak. Jadi kayak lebih deket lah ke kita-kita Gen Z gitu, di. Selain itu, ada nggak sih contoh yang benar-benar nyata dakwah tuh berhasil melalui media sosial itu tuh? Pasti ada, Dit. Ya contohnya kayak saat ini nih Ustadz-Ustadz, dai gitu-gitu. Pasti mereka tuh sekarang udah kayak manfaatin YouTube, Instagram, TikTok gitu. Terus kayak mereka tuh kayak ada clipper-clippernya juga gitu, Dit. Jadi mereka ya sekarang tuh konten-konten mereka yang positif-positif gitu tuh sekarang uploadnya tuh di situ kayak di IG, TikTok, YouTube gitu-gitu, Dit. Jadi banyak banget hal-hal positif yang bisa kita temuin di sosial media. Berarti media sosial tuh bukan cuma buat tempat hiburan aja ya, tapi bisa juga buat sarana kita belajar apalagi tentang agama gitu.
Benar. Yang penting sih kalau menurut gue ya sebenarnya sosial media itu gimana cara kita gunainnya aja sih sebenarnya. Kalau kita misalkan emang bijak ngegunain sosial media ya kita dapat hal-hal positif juga gitu. Hmm. Nah, kalau selain manfaat, tentu pastinya juga ada tantangannya juga kan. Nah, kalau menurut lu, Pang, apa sih yang menjadi tantangan untuk dakwah di media sosial tuh? Nah, kalau bagi gua tuh ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, Dit. Yang pertama itu ada penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax. Jadi tidak semua konten agama yang beredar memiliki sumber yang jelas. Terus yang kedua, budaya komentar negatif dan ujaran kebencian. Jadi terkadang perbedaan pendapat di media sosial memicu konflik yang tidak sehat. Yang ketiga, keinginan mencari popularitas. Ada risiko ketika dakwah lebih berorientasi pada jumlah likes, views, atau followers dibandingkan pada penyampaian kebenaran. Nah, kalau gitu, jadi harus gimana nih kita sebagai umat Muslim tuh menyikapi ketika berdakwah tuh melalui media sosial. Jadi kalau dalam Islam, dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan kelembutan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Artinya tuh saat berdakwah, kita harus menjaga adab, menggunakan bahasa yang santun, tidak mudah menghakimi orang lain, serta memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti etika tuh tetap jadi hal yang paling utama ya. Betul, teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai Islam harus tetap menjadi pedoman. Hmm. Nah, coba gue bakal balik lagi ke Yusuf sama Mupli. Jadi, kalau menurut kalian nih, gimana sih peran generasi muda dalam apa dakwah di digital saat ini tuh? Nah, menurut saya generasi muda memiliki peluang besar karena mereka adalah pengguna media sosial yang paling aktif. Mereka dapat menyebarkan konten positif, berbagai ilmu yang bermanfaat, dan menjadi contoh perilaku yang baik di dunia digital ini. Itu dia. Gue juga setuju sih. Dakwah kan gak cuma selalu harus berupa ceramah ya. Dia juga bisa kayak mengunggah pesan kebaikan, mengingatkan waktu sholat, terus berbagi motivasi Islami, atau ngebuat konten edukatif juga termasuk bentuk dakwah gitu. Rasulullah SAW tuh pernah bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Di sini tuh mengajarkan bahwa setiap Muslim memiliki kesempatan lah untuk menyampaikan kebaikan sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing gitu. Oh ya, gue juga mau nambahin. Terus kayak buat generasi-generasi kita ini nih, Gen Z nih, generasi muda, itu tuh sebenarnya kayak kita tuh perlu banget ningkatin kayak literasi digital kita gitu. Jadi kita sebelum kita ngebagiin informasi, nah kita tuh harus kayak cari tahu dulu nih dari sumbernya tuh terpercaya atau enggak, ini informasinya bener atau enggak gitu. Gue setuju sama Perus. Jadi media sosial nggak harus media sosial juga bisa menjadi ladang pahala jika digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Tetapi juga bisa menjadi sumber dosa apabila digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, atau informasi yang menyesatkan. Hmm, bener ya, apa itu salah satu pernyataan yang menarik. Jadi, pengguna media sosial juga sangat bergantung pada bagaimana sih kita memanfaatkannya juga kan. Nah, jadi teman-teman eh, mungkin untuk hari ini sampai di sini diskusi kita, kita dapat memahami bahwa media sosial itu merupakan salah satu sarana dakwah yang sangat efektif di era digital seperti ini dengan jangkauan yang luas dan kemudahan akses. Media sosial juga mampu menjadi media untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada berbagai kalangan. Namun, penggunanya juga tetap harus disertai rasa tanggung jawab, etika, serta niat yang ikhlas agar dakwahnya tuh dilakukannya dengan benar-benar dan juga membawa manfaat. Nah, jadi semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang bijak dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngasih beberapa pandangannya buat hari ini. Mungkin
Saya bersama teman-teman pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih.